Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendro Fajar Segara dengan NIM 049, mahasiswa Informatika Unjani. Di sini, saya akan menjelaskan isu apa saja yang ada pada Jira Software. Jira Software dapat membuat backlog kita sebagai poin utama dalam pembahasan sprint planning, sehingga kita dapat memperkirakan isu atau masalah dalam proyek yang dibuat, seperti pembuatan user requirement, menyesuaikan lingkup sprint, mengetahui banyaknya task yang telah terselesaikan, dan memprioritaskan ulang isu secara real time. Selanjutnya, apa sih itu isu? Isu atau jenis masalah dalam Jira Software dapat dibedakan menjadi berbagai jenis pekerjaan dengan cara yang unik dan membantu kita untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan melaporkan pekerjaan tim dalam proyek Jira. Terdapat 3 level hierarki pada Jira. Yang pertama ada parent issues atau masalah epic, mewakili inisiatif tingkat tinggi atau bagian yang lebih besar dari pekerjaan di Jira. Isu standar mewakili tugas bisnis biasa. Di Jira, isu standar adalah di mana pekerjaan sehari-hari dibahas dan dilakukan oleh anggota tim. Yang ketiga, child issue atau masalah subtugas dapat membantu tim dalam memecahkan isu standar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ini dapat membantu jika dalam sebuah tim meremehkan ruang lingkup atau kompleksitas pekerjaan mereka. Nah, isu itu bisa berupa epic, bug, story, task, atau subtask yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama ada epics. Epics adalah sekumpulan pekerjaan yang dapat dipecah atau dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil bernama smaller stories atau cerita kecil. Hal ini dapat juga disebut dengan issues atau masalah. Yang selanjutnya ada stories. Stories ini merupakan cerita yang menggambarkan fungsionalitas dari user yang akan menggunakan aplikasi. Stories atau user story adalah software system requirement yang diekspresikan dalam beberapa kalimat pendek, idealnya dengan menggunakan bahasa non-teknis dan memiliki value untuk user. Dalam Jira Agile, story merepresentasikan sebuah isu dan individual task. Dengan adanya story, terdapat munculnya isu yang merepresentasikan subtask. Contoh beberapa user story. Yang pertama, contohnya sebagai user saya ingin mengunggah foto di Instagram agar saya dapat berbagi foto dengan orang lain. Yang kedua, sebagai seorang mahasiswa saya ingin mengakses nilai ujian pada semester berjalan dan histori nilai saya pada semester-semester sebelumnya, sehingga saya dapat memastikan hasil belajar saya. Manfaat dari user stories. Yang pertama, stories tetap berfokus pada pengguna. Artinya daftar yang harus dilakukan membuat tim tetap fokus pada tugas-tugas yang perlu diselesaikan. Tetapi kumpulan cerita membuat tim tetap fokus pada pemecahan masalah untuk pengguna nyata. Yang kedua, stories memungkinkan kolaborasi. Dengan menetapkan tujuan akhir, tim dapat bekerja sama untuk memutuskan cara terbaik untuk melayani pengguna dan memenuhi tujuan tersebut. Yang ketiga, stories mendorong solusi kreatif. Stories mendorong tim untuk berpikir kritis dan kreatif tentang cara terbaik menyelesaikan tujuan akhir. Yang keempat, stories menciptakan momentum. Dengan setiap story yang berlalu, tim menikmati tantangan kecil dan keberhasilan kecil yang dapat mendorong momentum. Lalu ada task. Task adalah unit dari pekerjaan atau dari dalam sebuah story. Task mewakili aktivitas teknis seperti mendesain diagram, membuat kode fungsionalitas, menguji perangkat, atau menyiapkan set data.
Lalu ada subtask yang merupakan task pengembangan untuk menyelesaikan user stories. Umumnya pengerjaannya tidak lebih dari 1 hari. Yang terakhir ada bugs. Bugs atau defects digunakan untuk mengidentifikasi issues agar software dapat berjalan seperti yang diharapkan. Jira Bugs dapat membantu mengurangi waktu identifikasi perbaikan yang dirilis. Terima kasih, segitu saja penjelasan tentang issues pada Jira Software. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.